Pada bulan Syaban, umat Islam diberi kesempatan untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Lalu amalan apa saja yang penting untuk dilakukan di bulan Syaban? Bulan Syaban adalah bulan yang sangat mulia dalam kalender Islam, yang terletak di antara dua bulan yang agung, yakni Rajab dan Ramadan. Syaban adalah waktu yang penuh dengan keberkahan, yang seharusnya dimanfaatkan dengan optimal oleh setiap muslim untuk meningkatkan kualitas ibadah dan memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Syaban memiliki keutamaan yang besar, yang telah dijelaskan dalam berbagai hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Nabi SAW memperbanyak puasa pada bulan ini. Aisyah mengatakan, Rasulullah SAW biasa berpuasa pada bulan Syaban hingga kami berkata, Rasulullah tidak akan berbuka. Dan beliau berbuka hingga kami berkata, Rasulullah tidak akan puasa lagi pada bulan Syaban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya bulan Syaban sebagai waktu untuk beribadah, khususnya dengan berpuasa sunnah, sebagai bentuk persiapan untuk menghadapi puasa Ramadan yang akan datang. Selain itu, ada juga hadis yang mengisahkan tentang keutamaan malam pertengahan Syaban, yang sering disebut sebagai Lailatul Baroah, atau malam yang penuh dengan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memanfaatkan bulan Syaban dengan baik, ada berbagai amalan yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah beberapa amalan yang penting untuk dilakukan di bulan Syaban. Pertama, berpuasa sunnah di bulan Syaban. Puasa sunnah di bulan Syaban adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan. Rasulullah SAW lebih sering berpuasa pada bulan Syaban dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya selain Ramadan. Hal ini menunjukkan pentingnya puasa di bulan ini, yang sekaligus menjadi latihan fisik dan mental bagi umat Islam untuk mempersiapkan diri menghadapi puasa Ramadan. Puasa di bulan Syaban juga bisa membantu membersihkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Puasa sunnah yang dilakukan di bulan Syaban bisa berupa puasa penuh sebulan atau puasa setiap hari Senin dan Kamis, atau puasa pada tanggal-tanggal tertentu yang dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda, "Berpuasalah pada hari Senin dan Kamis, karena pada hari itu amal perbuatan diserahkan kepada Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Kedua, memperbanyak doa dan istighfar. Bulan Syaban adalah bulan yang penuh dengan kesempatan untuk bertaubat dan memperbanyak doa. Di bulan ini, umat Islam diperintahkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan meningkatkan amalan-amalan kebaikan, seperti membaca Al-Quran, berzikir, dan memperbanyak doa. Salah satu doa yang bisa dibaca di bulan Syaban adalah doa istighfar, yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya." Hadis riwayat Ahmad. Maka, sudah seharusnya umat Islam memperbanyak istighfar pada bulan ini sebagai bentuk pengakuan atas segala dosa dan sebagai permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, malam nisfu Syaban pada malam pertengahan Syaban. Malam nisfu Syaban, yang jatuh pada tanggal 15 Syaban, memiliki keutamaan khusus. Pada malam ini, banyak umat Islam yang memperbanyak ibadah dan doa, karena diyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan rahmat-Nya kepada hamba-hambanya yang beribadah pada malam tersebut. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia pada malam nisfu Syaban, lalu mengampuni semua dosa hambanya kecuali orang yang musyrik dan orang yang saling bermusuhan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Malam nisfu Syaban adalah malam yang penuh dengan kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah. Oleh karena itu, umat Islam sangat dianjurkan untuk mengisi malam tersebut dengan doa, istighfar, membaca Al-Quran, dan melakukan ibadah lainnya. Keempat, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Syaban adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat adalah doa yang memohonkan keselamatan dan keberkahan bagi Nabi Muhammad SAW, yang juga akan membawa keberkahan bagi diri kita.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersholawat kepadanya 10 kali." Hadis riwayat Muslim. Dengan memperbanyak sholawat, kita tidak hanya mendapatkan pahala, tetapi juga mendekatkan diri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Kelima, membaca Al-Quran dan zikir. Bulan Syaban juga merupakan waktu yang tepat untuk memperbanyak bacaan Al-Quran dan zikir. Membaca Al-Quran adalah salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah, dan bulan Syaban adalah waktu yang baik untuk memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan." Hadis riwayat Tirmidzi. Selain itu, zikir juga merupakan amalan yang mudah dilakukan dan memiliki banyak keutamaan. Zikir bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, baik dalam keadaan duduk, berdiri, atau bahkan sambil beraktivitas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah." Hadis riwayat Muslim. Keenam, memperbaiki hubungan dengan sesama. Syaban juga merupakan waktu yang baik untuk memperbaiki hubungan dengan sesama. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan antar sesama Muslim. Bulan Syaban adalah waktu yang baik untuk menyelesaikan perselisihan dan memperbaiki hubungan yang mungkin sudah renggang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk selalu menjaga persaudaraan dan saling memaafkan. Ketujuh, menyedekahkan harta. Selain amalan ibadah pribadi, bulan Syaban juga merupakan waktu yang baik untuk beramal kepada sesama, terutama dengan menyedekahkan harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sedekah itu tidak mengurangi harta, justru akan menambahnya." Hadis riwayat Muslim. Menyedekahkan sebagian harta kita kepada yang membutuhkan adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih keberkahan hidup. Syaban adalah bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam. Pada bulan ini, kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, bertaubat, memperbanyak ibadah, dan memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua amalan yang dilakukan dengan niat yang ikhlas akan mendatangkan pahala yang besar, serta membantu kita untuk menyambut bulan Ramadan dengan kesiapan spiritual yang lebih baik. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan bulan Syaban dengan sebaik-baiknya, agar kita dapat meraih keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berusaha meningkatkan ibadah dan berdoa kepada Allah di bulan Syaban, kita berharap dapat mendapatkan kemudahan dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memberikan kita kekuatan untuk menjalani bulan suci Ramadan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.